Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah betul. Ya, sarapan ya, karena itu penting banget buat kalian supaya bisa berkonsentrasi untuk belajar. Yuk kita lihat nih scrolling kalian sudah bersih apa belum? Coba lihat, tengok kiri, tengok kanan. Sudah bersih? Sudah. Sekarang penelitian tulisnya sudah siap di atas meja? Oke, tadi sudah siap ya. Nah, untuk mulai pembelajaran hari ini seperti biasa kita berdoa. Coba karetnya pimpin doa ya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu? Berdoa dimulai. Doa cukupkan, risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Andre. Siapa lagi? Sudah. Ada lagi? Gibran. Jadi berapa orang yang tidak masuk sekolah? Dua orang. Dua orang, oke. Jadi yang sakit kemudian misalkan sembuh ya sakitnya. Ya, langsung saja untuk pembelajaran hari ini Ibu akan bertanya mengingat materi minggu yang lalu. Ya, masih ada yang ingat dengan materi minggu yang lalu? Apa? Ya, sistem ekonomi ya betul. Apa itu pengertian sistem ekonomi? Ini merupakan sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Dalam kegiatan ekonomi, namun sebelum kita melanjutkan ke materi baru, Ibu akan ngetes kalian dulu nih, ya? Pretest dulu ya? Ya oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu menjelaskan konsep produksi, ya, tentang pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produksi, konsep biaya produksi, konsep penerimaan dan laba maksimum dengan benar, ya. Yang keduanya, kalian juga harus mampu menjelaskan konsep distribusi. Ya, dari mulai pengertiannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, mata rantai distribusi juga dengan benar. Yang ketiganya, kalian juga harus mampu menjelaskan konsep konsumsi, dari mulai pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, teori perilaku konsumsi dengan benar. Dan kalian juga harus mampu menyajikan hasil analisis ya pengaruh ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan dengan jelas dan benar. Terus selanjutnya kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan mengembangkan sifat religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas dan peduli lingkungan hidup dengan jelas dan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Persatuan waktu. Ini ada rumusnya nih. Ada yang namanya Q sama dengan L, L, C dan E. Kalau Q itu adalah quantity atau jumlah barang, ya. Kemudian F-nya adalah apa? Fungsinya ya. Kemudian R-nya adalah resources. Resources adalah sumber daya alam. Kemudian L-nya labor itu apa? Sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kalau C, capital artinya modal. Kalau E, entrepreneurship artinya
kewirausahaan ya. Tentang kegiatan ekonomi ya. Kalian tahu kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya mengenai produksi dulu. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang. Itu produksi ya. Kemudian apa yang diperlukan produksi dalam proses produksi? Pasti kalian sudah tahu ya. Apa? Sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, kemudian kewirausahaannya ya. Nah, ini adalah faktor produksi dalam bentuk diagram. Nah, kalau dalam bentuk diagram di sini terlihat bahwa faktor-faktor produksi ini sendiri tidak boleh ada yang tidak ada ya, harus komplit, harus semuanya ada ya. Kalau salah satu aja faktor produksi itu tidak ada, berarti tidak akan bisa memproduksi ya, tidak akan bisa menciptakan gitu ya, seperti itu. Kemudian teori perilaku produsen. Ada fungsi produksi, ada the law of diminishing returns, atau juga ya kita mulai fungsi produksi. Fungsi produksi adalah menggambarkan hubungan antara jumlah faktor-faktor produksi atau input ya yang digunakan dengan jumlah yang dihasilkan atau output. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maksudnya apa? Jadi kalau orang belajar itu bisa menguasai dunia ya, pintar gitu. Orang kita itu bisa melakukan apapun, segala apapun bisa dilakukan. Nah, ketika orang tidak mau belajar, dia akan terpuruk. Dia tidak akan maju, stuck di situ saja. Gitu ya, maksudnya itu. Jadi intinya adalah kalian harus tetap belajar, tidak mengenal usia. Ya, belajar itu ya harus selalu belajar, mencari tahu. Dengan belajar kita bisa tahu dari yang kita tidak tahu, gitu ya, seperti itu. Ya, dan ketika kepuasan tersendiri. Ini berdasarkan kata-kata dari bapak motivator kita ya. Bilang Selandia Baru, Jepang maupun Cina akankah berdampak terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia seperti ekspor maupun impor? Untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan berbincang bersama Direktur Utama sekaligus pelaksana tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo IPC TPK, David P. Sirait. Oke, kalau untuk terminal Finans di Tanjung Priok sendiri itu di bulan Juni dibanding tahun lalu itu naik 3%. Tapi kalau semester 1 dari Juni tahun 2022 dibanding tahun 2021 itu naik 5,9%, hampir 6%. Untuk Tanjung Priok yang internasional, dan internasional berarti ekspor dan impor. Kalau untuk domestiknya sendiri, ini kan kita juga domestik dan internasional. Kalau domestiknya sendiri itu kenaikannya 3% dibanding tahun lalu. Jadi internasional lebih atraktif untuk kenaikan. Kalau dari sampai Tanjung Priok itu dikonsolidasi oleh dan juga ada satu tenaga perdagangan. Nah, kita sendiri dari CPPK itu interaksi yang berbeda. Dalam hal ini kita baru saja membuka servis China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa kegiatan ekonomi dapat menyebabkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat? Kegiatan ekonomi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya
masyarakat dapat menggunakan barang-barang yang dihasilkan produksi manusia selalu berusaha melakukan kegiatan ekonomi tersebut semata-mata untuk memperoleh keuntungan, penghargaan, sarana pengabdian sosial, bertahan hidup dan lain-lain. Alasan mengapa masyarakat melakukan aktivitas ekonomi tergantung pada motif masing-masing orang. Ada motif ekonomi yang mendorong perilaku atau tindakan-tindakan ekonomi manusia dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. 2. Motif untuk membantu sesama atau sosial. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. 4. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok. Oke, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Ada yang menanggapi kelompok 1? Saya Bu. Ya, silakan. Memang betul bahwa memiliki kegiatan produksi, subsidi, dan konsumsi yang dilakukan pelaku ekonomi tentunya berpengaruh kepada kegiatan masyarakat yang akan berkembang. Kalau melalui kegiatan ekonomi, kebutuhan manusia dapat berpenuhi kegiatan tersebut jangan sampai menghambat kegiatan ekonomi kegiatan lainnya. Ya, bagus tanggapannya. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat terdiri dari atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan serta saling melengkapi. Bila ada salah satu kegiatan ekonomi tersebut tidak berjalan, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan penghasilan berupa uang, dengan uang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi harus terus berjalan ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, begitu. Ya, sekarang waktunya sedikit nih. Buat apa bunda? Buat apa bunda? Bunda itu bunda lutut kaki, lutut kaki. Buat apa bunda? Buat apa bunda? Bunda itu bunda lutut kaki, lutut kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu bunda lutut kaki, lutut kaki. Ya, semangat. Berdasarkan pengalaman Ibu terhadap diskusi dan praktek yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan kriteria kesimpulan keterampilan maksimum di kelas ini adalah excellent. Sudah selesai. Nah, untuk tugas ya minggu depan kalian kerjakan dari modul ya, latihannya dikerjakan halaman 70, kemudian dibuka di depan. Dan materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi kaitan dari materi hari ini ya. Nah, oke, sekarang sudah selesai pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Dan Ibu sangat appreciate kepada kalian. Kalian begitu semangat ya. Ya, jadi kalau kalian semangat, Ibu juga semangat gitu ya dalam pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, oke, itu pembelajaran kita hari ini. Silakan saya memimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.